Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Thayyib. Ya ikhwani wa akhwati fillah al-mukarramah. Kaifa halukum ya ayyuhat thalabah? Alhamdulillah bi khairin insyaallah. Semoga Allah melindungi kita semua dan selalu diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qabla nabda dirasatana sanata'aruf bainana ana wa ma'akum. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ustazah ingin memperkenalkan diri Ustazah. Nama Ustazah Novi Rahmadani, panggilannya Novi. Ustazah menggantikan Ustadz dan Ustazah sebelumnya. Insyaallah apa yang Ustazah sampaikan kepada kalian semua bermanfaat untuk Ustazah dan kalian semua. Amin. Oke, nabda dirasatana biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke judul kita, yaitu al-jumlatul ismiyah. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah belajar tentang jumlatul ismiyah? Jika sudah, ya alhamdulillah, berarti inilah murojaahnya. Ya jika belum, alhamdulillah juga mendapatkan ilmu di hari ini. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah. Mahya jumlatul ismiyah? Apakah kalimat ismiyah itu? Kalimat ismiyah itu adalah al-mubtada al-khabar. Al-mubtada artinya dimulai. Apa asal kalimatnya? Bada'a ya bada'u, memulai, ya kan? Al-khabar, khobaro. Khobar itu artinya kabar, khobar, kabar atau keadaan. Sampai sini paham? Inilah arti jumlah ismiyah. Nah, tanda-tanda isim seperti nama. Isim itu artinya nama. Menggunakan bentuk nama seperti hewan, manusia, benda, apapun itu disebut dengan isim. Contohnya Muhammad, Kitun, Kitabun, dan lainnya. Ya kan? Seperti apa lagi contohnya? Ismail itu termasuk nama. Terus Bakorotun itu termasuk sapi. Sapi itu termasuk dari hewan. Kitabun buku, kursiyun kursi, maktabun meja, dan lain sebagainya. Yang kedua, diawali dengan tanda isim ma'rifah al. Nah, itu al-ma'rifah diketahui dia. Al-mudarrisu, al-mudarrisatu. Al-mudarrisu artinya guru laki-laki, al-mudarrisatu guru perempuan. Kenapa? Apa perbedaannya? Sebelumnya tidak menggunakan tamar buto dan sesudahnya kok ada tamar buto. Nah, al-mudarrisu laki-laki, mudzakkar. Mudzakkar itu khususnya untuk laki-laki tidak menggunakan tamar buto. Tapi jika pakai tamar buto itu untuk muannas. Oke, ada kan pelajaran sebelumnya? Nah, inilah kita merojaah dikit-dikit. Dan al-abu itu artinya ayah. Ini termasuk dari isim ma'rifah. Al-abu, al-ummu, al-ammatu, kathir, oke. Masya Allah. Dan inilah kita masuk ke pelajaran kita. Jadi, setiap kalimat yang tersusun dari mubtada wal khobar dinamakan jumlah ismiyah. Jadi, kalimat yang tersusun dari mubtada wal khobar ini dinamakan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu beda lagi. Kan ada dua tuh, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu selalu diawali dengan ism. Sementara jumlah fi'liyah selalu diawali dengan fi'al. Apa fi'al itu? Seperti fi'lul madi, fi'l mudhari. Nah, itu kan fi'al itu. Kayak fa'ala, yaf'alu, terus kata bayaktubu. Nah, itu nanti insyaallah di pelajaran selanjutnya Ustazah jelaskan insyaallah. Dan ini kita belajar tentang jumlah ismiyah. Nah, contohnya Alkitabu jadidun, buku itu baru. Nah, arti Alkitab buku, jadidun baru. Jadi diartikan buku itu baru. Yang kedua, al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasah, sekolah itu sangat luas. Sekolah itu luas. Nah, contoh lainnya seperti al-faslu nadhifun. Ya kan? Al-faslu itu kelas, nazifun bersih. Nah, kita samakan lagi yang seperti awal tadi,
muzakkar muzakkar, muannas muannas. Alkitabu kan muzakkar, enggak ada tamar butohnya. Jadi pasangannya al-muzakkar. Kalau muannas, al-madrasah itu kan muannas ada tamar butohnya. Jadi wasi'atunnya juga harus muannas juga, mengikuti kalimat sebelumnya, muzakkar muzakkar, muannas muannas. Nah, sampai sini paham? Paham insyaallah. Contoh di atas adalah jumlah mufidah. Nah, Alkitabu jadidun al-madrasatu wasi'atun ini termasuk jumlah mufidah yang tersusun dari dua isem. Nah, isem yang pertama, isem yang memulai sebuah jumlah, sebuah kalimat. Karena ini disebut dengan mubtada. Nah, ini disebut dengan mubtada. Dimulai kan? Arti mubtada tadi apa? Dimulai. Jadi Alkitabu itu artinya buku kan. Kan hanya kalimat pertama ini dia disebut dengan mubtada. Kenapa? Karena dimulai, dan ini termasuk juga dengan isem. Kalimat yang kedua adalah isem yang mengabarkan kepada kita tentang keadaan yang tadi, seperti kabarnya. Isem pertama, keadaan isem pertama yang disebut dengan khobar. Nah, inilah yang disebut dengan khobar. Sampai sini paham? Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Perhatikan lagi penjelasan di atas ya. Perhatikan lagi penjelasan yang di sini, dan Ustazah akan menjelaskan yang di sini. Jika kita letakkan jari kita atau tutup dengan tangan kita pada isem kedua pada setiap contoh, maka apa yang terjadi? Maka yang nampak hanya kata pertama, bukan? Sehingga kalimat tersebut dibaca Alkitab, al-madrasah. Kita tutup dulu jadidunnya sama wasi'atunnya. Jadi yang kita baca hanya Alkitabu dan al-madrasah. Nah, ketika kita baca pasti bingung dan bertanya-tanya pada diri kita masing-masing. Ada apa dengan kitab? Ada apa dengan sekolah? Kan hanya yang kita tahu di situ hanya Alkitabu dan al-madrasah. Sementara kalimat kedua itu kita tutup. Pasti kita bertanya-tanya kan, ada apa dengan kitab dan ada apa dengan sekolah. Nah, akan tetapi kebingungan itu akan terjawab jika kita angkat kembali tangan kita atau jari kita, sehingga tampaklah kata kedua dari masing-masing contoh tersebut. Nah, jadilah seperti ini. Alkitabu jadidun, buku itu baru. Al-madrasatu wasi'atun, sekolah itu luas. Nah, sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Dengan demikian kita mendapatkan makna yang sempurna dari kalimat tersebut, dan yang memberikan makna sempurna tersebut adalah isim kedua dari setiap contoh di atas. Isim kedua tersebut mengabarkan kepada kita keadaan yang pertama. Jadi isim yang kedua itu mengabarkan kita bahwasannya isim kedua ini adalah seperti ini. Yang tadi kan Alkitabu jadidun, Alkitab. Kalau seandainya kita tutup jadidun dan wasi'atunnya, pasti hanya kita bisa baca Alkitabu dan madrasah. Sementara kalimat keduanya kita nggak tahu. Jadi pasti kita bertanya-tanya tentang Alkitabu ini kenapa, al-madrasah ini kenapa. Maka ditambahlah dengan kalimat kedua, kata kedua jadidun. Jadi dijelaskanlah di situ kabarnya, kenapa Alkitab itu dan kenapa madrasah itu. Jadi kitab buku itu baru dan sekolah itu luas. Oke, seperti halnya kata jadidun, mengabarkan kepada kita bahwa buku itu baru. Kata wasi'atun mengabarkan kepada kita bahwa sekolah itu luas. Jadi setiap isim kedua tersebut mengabarkan kepada kita keadaan yang pertama, maka isim kedua tersebut dinamakan khobar. Lalu jika kita perhatikan akhir dari setiap dua isim mubtada wal khobar pada contoh-contoh di atas, kita dapati keduanya dalam keadaan marfu. Apa itu marfu? Marfu itu di domah. Nah, tahu kan domah yang bergaris garis atas depan itu, yang domah lah domah. Nah, tahulah kalian domah itu gimana? Jadi setiap mubtada wal khobar ini dia marfu ya, tidak boleh bergaris fathah ataupun kasroh, harus doma. Nah, oke. Kaidahnya mubtada adalah isem marfu. Mubtada marfu yang terletak di awal kalimat. Mubtada ini selalu di awal kalimat. Nah, dan dia bergaris marfu. Khobar ini adalah isim marfu yang digabungkan dengan mubtada untuk menjadi sebuah jumlah mufidah. Khobar adalah isim marfu yang digabungkan dengan mubtada untuk menjadi sebuah jumlah mufidah. Jadi muncullah khobar itu, lengkaplah kalimat itu. Oke. Mungkin
Cuman ini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Hanya inilah yang bisa Ustazah sampaikan kepada kalian. Ilmu ini yang bisa Ustazah sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.